Musim semi pada tahun ini akan dimulai pada tanggal 4 Februari pukul 10.42 pagi. Pada saat yang sama pula, tak akan memasuki tahun baru yang disebut sebagai tahun kelinci air. Air di langit dan kelinci atau elemen kayu berdiam di bumi, menciptakan interaksi yang mengalir dari atas ke bawah, mendatangkan keharmonisan antara air dan kayu. Hal ini membuat tahun kelinci air sesungguhnya merupakan tahun yang stabil, konstan, menutrisi, dan sekaligus memperbaiki. Tahun macan air yang barusan berlalu bisa digambarkan sebagai laut yang berombak. Tarian sang ombak yang penuh energi, mudah untuk mengangkat kapal ke titik tertinggi. Namun, dengan cepat pula ia bisa berubah, mengayun ke titik yang paling rendah. Kondisi ini menciptakan arus kehidupan dan perubahan yang ekstrem. Mereka yang berhasil menangkap ritme sang ombak akan mendapatkan ikan besar. Namun mereka yang gagal membaca sang arus akan tenggelam. Tahun kelinci air 2023 seperti hujan yang turun pasca badai menerjang. Terasa masih dingin dan juga terasa masih basah. Namun, hujan adalah hujan. Kehadirannya membawa efek yang berbeda dengan banjir bandang. Sifatnya lembut dan lebih harmonis. Bisa diprediksi dan juga bisa dikendalikan. Bahkan, pada 1-2 tahap bisa menutrisi dan menyembuhkan luka lama yang menganga. Dibandingkan tahun sebelumnya, dinamika, gejolak, dan perubahan pada tahun kelinci air ini akan menjadi lebih flat. Seperti ombak badai yang telah mereda atau banjir bandang yang telah surut. Berikut adalah beberapa highlight yang perlu diperhatikan pada tahun ini. Pada sisi global, wabah pandemi akan dianggap sebagai hal yang wajar. Dimulai dan diakhiri dari tempat yang sama. Situasi dunia yang sedang panas akan mendingin. Terdapat pengaruh kematian atau jatuhnya seorang pemimpin besar yang akan mengubah peta politik dunia. Benua tua yang sudah lelah sebelumnya mendapatkan momentum dan semangatnya kembali. Bagaimana pula dengan resesi yang begitu ditakuti? Sesungguhnya jika pun terjadi, dampaknya tidak akan lama dan tidak akan terlalu masif. Sisi positifnya, setelah titik terendah dilalui, yang ada di depan hanyalah jalan untuk menanjak. Sang raja baru atau sang calon raja sesudah beristirahat sepanjang tahun akan mulai bergerak kembali dengan momentum yang lebih besar, mengejar apa yang ditakdirkan untuk dirinya. Pada perdagangan global akan terjadi normalisasi hubungan dagang, politik, dan mobilisasi manusia. Di dalam negeri, hujan turun pada waktunya, panen datang pada musimnya, pangan, sumber makanan, dan energi menjadi primadona seiring dengan daya beli dan konsumsi manusia yang kuat. Politik keamanan akan terasa lebih sejuk sebelum memanas di tahun depan. Setiap pihak akan berfokus pada urusan internal dan konsolidasi masing-masing, mengumpulkan energi untuk berkompetisi. Akan muncul beberapa manuver-manuver politik pada detik terakhir, dan ada pula upaya untuk menggeser jadwal atau rutinitas demi satu agenda yang lebih besar. Raja yang ditakdirkan, dielu-elukan, akan bertarung melawan kuda hitam yang muncul. Sisi ekonomi terhitung baik, yang melaju pesat di tahun lalu masih akan bertahan di tahun ini, meskipun mulai menurun. Sektor yang belum mendapatkan giliran akan terbuka dan menangkap momentumnya. Sektor hijau, pangan, dan syariah menjadi primadona. Pertaruhan dapat diletakkan kepada bisnis berelemen kayu. Persaingan di tahun ini akan semakin ketat seiring invasi dari budaya dan pasar asing yang kali ini hanya membawa manusia dan produk. Investasi akan menjadi lebih dingin, bahkan banyak yang berbalik arah membatalkannya, mencari pasar yang lebih kondusif dan lebih berkomitmen. Mata uang akan menguat, indeks saham tidak se-ekstrim tahun lalu, akan menjadi lebih flat dengan pergantian antara sektor yang sudah terlalu tinggi dengan sektor yang masih belum berjalan. Tahun kelinci, bencana nafsu dan skandal menjadi momok yang menakutkan. Meskipun anomali cuaca berubah menjadi lebih stabil, namun angin kencang dan hujan badai masih menjadi faktor yang paling harus diwaspadai. Sebagai tambahan, sebagai negara yang berada di lingkup Ring of Fire, gempa dan gunung berapi merupakan sesuatu hal yang sudah merupakan keniscayaan. Sio apa yang mendapatkan hoki dan mendapatkan kesialan di tahun ini? Seperti yang sering saya ulang, prinsip destiny reading tidak pernah menakar baik buruknya peruntungan seseorang lewat sio atau tahun lahir semata, karena bersifat terlalu umum dan bahkan mengada-ngada. Peruntungan setiap orang unik, karena selalu diukur berdasarkan kombinasi tahun, bulan, hari, dan jam kelahiran seseorang. Pada tahun yang seperti apapun juga, selalu ada pemenang dan selalu ada yang kalah. Sebagai kesimpulan, elemen di tahun ini sesungguhnya masih sama dengan tahun macan air yang telah berlalu.
sehingga secara umum bisa dikatakan membawa energi peruntungan yang sama. Mereka yang sudah memulai dan mendapatkan hal baik di tahun lalu bisa berharap untuk tetap menikmati momentum yang ada. Sedangkan mereka yang stagnan, bahkan mengalami masalah di tahun lalu, wajib untuk berganti strategi. Tahun kelinci air merupakan tahun yang lebih lembut dan kondusif. Pada satu sisi, mengurangi besarnya peluang yang ada, namun pada sisi lain juga melemahkan resiko yang ada. Jalanilah tahun ini dengan ketenangan, kestabilan, langkah demi langkah yang terukur. Keuntungan tidak perlu besar dalam sekali transaksi, melainkan lebih baik memiliki kuantitas dan kestabilan jangka panjang yang baik.